Halo, selamat berjumpa kembali. Selamat menonton video YouTube channel kesehatan saya. Terima kasih karena sentiasa menonton. Terima kasih kepada yang sudah subscribe. Hari ini kita akan bercerita tentang satu topik yang agak kontroversi, tetapi betul dan sangat penting untuk kita semua ketahui. Topik ini berkaitan dengan gula. Semenjak kebelakangan ini saya banyak memberi posting-posting di dalam Facebook berkaitan dengan gula dan betapa bahwa gula itu sangatlah tidak bagus dan berbahaya untuk kesehatan kita. Malangnya masih banyak maklumat-maklumat yang kita terima ataupun pendapat-pendapat yang kita perhatikan di dalam komen-komen Facebook tersebut yang agak tidak kena. Dan bukan saja tidak kena, tetapi sangat menyedihkan karena maklumat yang sedemikian itu boleh menyebabkan kerusakan kepada kesehatan mereka. Oke, so setiap kali saya katakan bahwa kita perlu elakkan gula ataupun kita perlu kurangkan pengambilan gula, mesti ada yang akan bertanya, jadi apa bikin ganti itu gula, dokter? Oke, setiap kali saya katakan jangan ambil gula atau elakkan gula, kurangkan penggunaan gula, mesti soalan pertama yang ditanya adalah, jadi apa ganti gula yang bagus? Something wrong with this thinking. Sesuatu yang sangat tidak betul dengan pemikiran yang cepat betul menanya apa ganti gula tersebut. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa gula itu sangat penting dan perlu diganti. Seolah-olah mereka sangat ketagih dengan gula tersebut, sehingga bila katakan jangan ambil, perkara pertama yang dia ingat adalah jadi apa yang mau diambil. Ini persepsi, ini pemikiran yang saya coba ubah di dalam video ini. Oke, gula itu tidak bagus, tetapi dia tidaklah perlu diganti. Tidak ada bahayanya kalau kita tidak memakan gula. Tidak ada keperluan untuk kita menambah gula di dalam makanan atau minuman kita seharian. Cukuplah dengan sumber-sumber gula asli yang sedia ada di dalam makanan atau minuman kita. Semua sumber makanan asli, semua sumber minuman asli, semuanya mempunyai gula-gulanya yang tersendiri. Cukuplah itu tanpa ditambah. Oke? Tidak ada istilah mengatakan kalau tiada gula, habislah, tiada tenagamu, mati lah ini, mengampai lah ini. Tiada istilah di dalam sains mengatakan kalau tidak ambil gula tambahan ini, habislah, tidaklah dapat pergi mindahu, tidaklah dapat kerja kuat, tidaklah dapat angkat berat dan sebagainya. Semua itu tidak benar, semua itu tidak benar, semua itu hanyalah mitos yang dihasilkan oleh pemikiran yang ingin sangat mau makan gula juga, ingin sangat manis-manis juga di dalam makan dan minuman dia. Sehingga kan bila kita katakan jangan ambil gula, perkara pertama yang dia pikir adalah apa bikin ganti itu gula kalau kau tidak mau kasih saya makan gula. Jadi yang perlu dirawat itu adalah mindanya, pemikirannya yang sentiasa mencari gula, pemikirannya yang sentiasa mencari manisan, lidahnya perlu dirawat yang sentiasa mau cari gula, sentiasa mau cari manisan. Kenapalah kalau tidak ganti gula? Kenapalah kalau kita tidak tambah gula di dalam makanan dan minuman kita seharian? Oke, saya katakan di sini, di dalam ilmu sains, gula bukanlah satu-satunya sumber tenaga di dalam badan kita. Sebenarnya tidak perlu pengetahuan sains pun. Dulu, nenek moyang kita mana ada gula tambahan, mana ada gula pasir, mana ada orang pergi beli gula di kedai, kedai pun tiada masa itu. Pernahkah ada orang cari gula, kasih tambah gula dalam minuman dia, tambah gula dalam tapung dia, dalam nasi dia tambah gula dalam masakan dia? Tiada. Sebab gula itu tidak wujud. Gula ini adalah produk ataupun hasil yang dihasilkan oleh industri gula yang hanya berlaku dalam 100-200 tahun yang lalu saja. Beribu tahun yang lalu tidak ada gula. Orang hidup juga, orang boleh buat juga bangunan tinggi-tinggi, orang boleh buat juga
menara di Mesir, piramid di Mesir semua boleh dibuat tanpa gula pasir dari tebu. Oke, so tanpa pengetahuan sains pun kita tahu bahwa gula tambahan, gula pasir itu bukanlah puncak tenaga yang diperlukan oleh manusia. Tenaga kita dibekalkan oleh banyak sumber-sumber lain. Yang pertama memang gula, dan gula ini yang kita maksudkan sini adalah gula glukos yang dihasilkan daripada makanan-makanan semula jadi. Kita makan nasi, ada gula. Kita makan gandum, ada gula. Kita makan sayur-sayuran, ada karbohidrat, ada gula. Kita makan ubi, ada gula. Kita makan buah-buahan, ada gula. Gula itu semua gula yang diperlukan oleh badan untuk memberikan tenaga dan sehat. Tetapi gula yang kita tidak perlukan adalah gula yang ditambah, yang macam ini. Tidak perlu beli ini, bosku. Tiada keperluan beli ini, kecuali kau bisnis buat kuil lah. Tapi ini saya maksudkan untuk kau secara personal, kau tidak perlu ini. Kau tidak perlu ini untuk tenaga, bosku. Ini hanya menambahkan sakit, masalah kesehatan, menambahkan kanser, menambahkan darah tinggi, menambahkan kemungkinan kencing manis, dan macam-macam penyakit lain, lemah daya tenaga badan, tidak kuat badan, sanang kena COVID lah, semualah. Jadi ini tiada guna. Kasih buang nih, kasih buang sana jauh sana. Nah, buang sudah. Tiada guna itu. Tidak ada keperluan membeli gula tambahan, gula pasir dan sebagainya. Coba kalau kerajaan haramkan gula, penjualan gula, saya pasti ramai orang akan memberontak karena mereka ketagih dengan gula tersebut. Mereka mau gula juga. Jadi tiada kemungkinan kerajaan akan mengharamkan gula. Pandai-pandailah kau kontrol badan kau sendiri kalau kau mau sehat. Jangan mengambil gula tambahan. Oke, berbalik kepada isu yang saya cakap tadi. Tenaga di dalam badan manusia pertama sekali memerlukan gula, dan kalau boleh gula yang semula jadi, bukan gula tambahan. Oke? Nggak payahlah tambah-tambah gula dalam makanan kau. Kau hidup juga itu nggak mati juga. Kau tetap kuat kerja juga itu. Kau tetap kuat angkat berat juga itu. Kau tetap kuat mindahu juga. Tidak mati juga kalau kau tidak tambah itu gula tambahan di dalam makanan dan minuman kau. Yang kedua, puncak tenaga dalam badan manusia adalah dari lemak. Nah, lemak kau yang sudah nakalombon itu, yang sudah besar parut itu, sebenarnya digunakan juga untuk penghasilan tenaga. Itu yang dipanggil sebagai proses ketogenesis, ataupun penghasilan keton untuk digunakan menghasilkan tenaga di dalam badan manusia. Bahkan penghasilan ketogenesis dan penghasilan tenaga melalui keton dari lemak ini adalah penggunaan tenaga yang jauh lebih sehat daripada penggunaan gula. Penggunaan tenaga dari gula itu dipilih oleh badan karena dia cepat, tetapi dia tidak sehat. Dia banyak masalah-masalah lain. Karena gula itu sendiri merosakkan banyak proses-proses enzim di dalam badan dan juga menjadi sumber pengoksidaan yang kuat untuk badan kita, menyebabkan banyak kerusakan gula. Tetapi keton digunakan untuk menghasilkan tenaga dengan jalan yang lebih selamat. Kita bilang dia pelan-pelan tapi selamat. Macam petrol dengan diesel lah. Gula ini petrol, dia cepat tapi senang melatup, senang terbakar. Keton ini macam diesel, dia pelan-pelan, tenaga dia dihasilkan dengan slow motion, tapi dia selamat, susah sedikit lah mau terbakar dan meletup. Jadi badan kita sebenarnya boleh guna lemak untuk menghasilkan tenaga melalui proses ketogenesis. Nah, selalunya ketogenesis ini akan terhasil bagi mereka yang sedang selalu berpuasa. Berpuasa lebih daripada 20 jam, 24 jam, dengan sendirinya badan akan beralih daripada penggunaan gula. Penggunaan gula ini namanya gluconeogenesis. Dia akan bertukar dari penggunaan gula kepada penggunaan lemak untuk menghasilkan tenaga, diberi nama proses ketogenesis untuk membakar lemak dan menghasilkan tenaga kepada badan kita. Oke, di mana proses itu berlaku?
di hati. Jadi kita perlu ada hati yang sehat lah untuk membakar lemak kepada keton dalam proses ketogenesis untuk menghasilkan tenaga. Oke, so itu yang kedua, fungsi tenaga, ada penghasilan tenaga yang kedua daripada lemak. Jadi jangan pikir gula saja yang kasih tenaga kau. Lemak itu pun kasih tenaga juga. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, tenaga kita boleh dihasilkan dari protein, dari amino asid. Itu sebabnya orang yang makan daging saja dia tidak mati juga, karena protein itu ataupun daging yang dia makan itu sendiri boleh ditukar kepada gula, kepada tenaga. Nah, jadi protein boleh ditukar kepada amino asid boleh diproses untuk menghasilkan tenaga juga. Jadi selain daripada gula, lemak juga boleh menghasilkan tenaga di dalam badan kita, dan protein juga, daging juga boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga di dalam badan kita. Sebab itu kadang-kadang orang sudah lama dia tidak makan, tiada makanan, contohnya yang kebuluran dalam kamp peperangan dan sebagainya, dia punya otot makin lama makin nipis. Karena apa? Karena otot dia sendiri itu sedang dihancurkan untuk menghasilkan tenaga, untuk menghasilkan gula dan memberikan tenaga di dalam badannya. Nah, jadi itu memang kita tidak maulah badan kita pergi makan itu daging kita sendiri. Tetapi kebaikannya badan kita ini pintar, dia akan guna gula dulu. Kalau gula habis baru dia guna lemak. Kalau lemak sudah habis baru dia guna daging. Jadi kalau kita jarang makan gula, kita tidak kasih banyak gula dalam pengambilan makanan, kita tidak tambah gula dalam pengambilan makanan, maka badan kita akan belajar untuk menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, sumber kekuatan. Oke, jadi bila saya katakan berhentikan gula, janganlah kau sibuk tanya apalagi lah bikin ganti itu gula. Tidak payahlah berganti. Sudah banyak gula di dalam makanan seharian kita. Biarlah minum yang tidak manis. Biarlah minum tawar saja. Tiada masalah, tetap banyak lagi gula di dalam badan yang sudah sedia ada yang boleh digunakan untuk tenaga. Kalaulah gula itu tidak cukup pun, ada banyak lagi tuh lunok, itu lemak kau boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga. Dan lebih sehat lagi lah badan kalau itu lemak yang dibakar untuk menghasilkan tenaga berbanding dengan asik gula saja untuk menghasilkan tenaga. Tidak kira berapa berat kau punya kerja pun, penggunaan lemak untuk memberikan tenaga itu tetap lebih sehat daripada penggunaan gula untuk menghasilkan tenaga. Oke, itu message yang saya ingin sampaikan kepada kita semua pada hari ini. Yang pertama, kurangkan gula. Yang kedua, jangan kau sibuk tanya apa ganti itu gula. Tidak payah ganti, bosku. Sudah gula di dalam makanan minuman kita yang semula jadi. Dan yang ketiga, message yang ketiga adalah gunakan lemak kau untuk penghasilan tenaga yang lebih sehat. Sekian dan terima kasih.